Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum minal ma'idhin al-faizin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengawali khutbah ini dengan berwasiat pada diri pribadi dan berlaku bagi kita sedang Jumat rahimahullah secara keseluruhan untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kehadiran Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah, karena disitulah sesungguhnya kita akan mendapatkan barokah. Barokah oleh para ahli ulama didefinisikan sebagai az-ziyadah wa munadhamah, kebaikan yang berkembang dan bertumbuh tanpa berkurang. Barokah adalah ziyadatun anil khair, bertambah dan terus bertambah pada tiap-tiap kebaikan. Barokah kata orang tua kita dulu disebut saltik mahi wa wajita. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan barokah ketika dia ilmuwan yang barokah, maka ilmunya bermanfaat buat diri dan orang lain. Ketika seorang punya hartanya barokah, hartanya bisa membahagiakan dirinya, keluarganya dan juga orang lain. Ketika seorang punya jabatan yang barokah adalah jabatan yang bisa berfungsi sebagai payung untuk memberikan kesejukan, ketenangan dan kebahagiaan bagi orang lain. Kita butuh barokah. Di manakah barokah itu berada? Barokah itu berada pada tiap-tiap pribadi yang beriman dan bertakwa. Barokah itu berada pada masjid dan sekitarnya. Barokah itu ada pada momen ketika kita mampu menghalalkan yang haram. Barokah itu ada ketika kita sudah memasuki bulan-bulan tertentu. Barokah itu ada pada tiap-tiap pribadi yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ketika hamba-hamba Allah beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan barokah, baik barokah dari langit ataupun barokah dari bumi. Tetapi barokah akan sirna tiada, berubah menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hamba Allah jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ketika hamba-hamba Allah mendustakan ayat-ayat Allah dan Maha Rahman, ketika hamba-hamba Allah membelakangi ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi siapa saja setiap kita yang ingin meraih barokah, jadilah pribadi-pribadi yang beriman, jadilah pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Siapapun kita yang beriman kepada Allah kuat, bertakwa yang hebat, maka dia akan mendapatkan barokah dari Allah dan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, barokah itu berada di masjid, para pemakmur masjid, para pencinta masjid, dan hamba-hamba yang senantiasa berjuang untuk masjid. Ini difirmankan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat pertama, atau surah Bani Israil ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Meskipun yang disebutkan secara spesifik Masjidil Haram di Mekah,
dan Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Dua masjid ini yang disifati oleh ayat ini allazi barakna haula. Tetapi makna umumnya sesungguhnya tiap-tiap masjid, baik Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, masjid-masjid yang ada di seluruh dunia, termasuk Masjid Agung Ujung Berung ini, allazi barakna haulahu, tiap-tiap masjid yang di situ dihidupkan sebagai Baitullah yang berfungsi untuk beribadah kepada Allah, maka masjid-masjid itu memiliki dan memancarkan barokah. Para pemakmur masjid akan mendapatkan barokah, para pencinta masjid akan mendapatkan barokah. Hamba-hamba yang berjuang untuk membangun masjid, hamba-hamba yang akan mendapatkan barokah. Tetapi sebaliknya, hamba-hamba yang tidak cinta pada masjid, yang tidak suka memakmurkan masjid dan menjauhi masjid, maka sejauh itu pula barokah akan jauh dari hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, di mana kita mendapatkan barokah? Satu di antara cara dan ciri mendapatkan barokah adalah ada tidak kecintaan kita kepada masjid, ada tidak ketertarikan jiwa kita kepada masjid, ada tidak kegelisahan kita kalau jauh dari masjid. Ketika hal itu kita rasakan, berarti ada barokah yang terpancar dari tiap-tiap Baitullah. Alhamdulillah, untuk meraih barokah dengan memakmurkan masjid, kita umat Islam Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mayoritas umat Islam yang memiliki masjidnya sangat banyak, bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Di tingkat pusat, kita punya masjid Istiqlal. Di tingkat provinsi, kita punya Masjid Raya Al-Jamal. Di tingkat kabupaten kota, kita punya Masjid Agung. Di tingkat kecamatan, punya masjid besar. Di tingkat desa, kelurahan, ada masjid jami. Di tempat-tempat perbelanjaan, pusat-pusat pendidikan, tempat-tempat pariwisata, kemana kaki melangkah, kemana mata melihat, tidak akan kesulitan untuk menemukan masjid. Justru yang sulit itu adalah hati kita terpaut pada masjid. Justru yang sulit itu adalah kaki kita melangkahkan kaki ini ke masjid. Justru yang sulit itu adalah keinginan kita untuk melangkahkan kehidupan kita berbasis masjid. Sehingga kita mendapatkan pesan khusus dari Syekh Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan fakir miskin, aku titipkan masjid dan fakir miskin. Apa artinya? Secara spiritualitas, masjid adalah benteng yang kokoh dan kukuh untuk memelihara dan mengamalkan nilai-nilai iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Sedangkan secara hablum minanas, efek dari para pemakmur masjid adalah begitu mencintai, menyayangi, dan mau berkontribusi untuk meringankan beban kaum fakir dan miskin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat barokah adalah adanya di tiap-tiap masjid. Yang kedua, yang ketiga, di manakah barokah itu berada? Di momen khusus seperti bulan Rajab dan Sa'ban sampai masuk detik-detik Ramadan, Rasulullah SAW senantiasa bermohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'banna wa ballighna Ramadan. Beliau minta mendapatkan barakah di 2 bulan yang istimewa ini. Kemudian kapan dan bagaimana mendapatkan barakah? Mendapatkan barakah itu adalah ketika kita menghalalkan yang diharamkan Allah. Di antara contoh kasusnya adalah ketika kita melangsungkan akad nikah. Maka baginda Nabi ketika selesai prosesi akad nikah, doanya itu adalah doa kepada Allah agar diberikan barakah. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika menghalalkan yang diharamkan Allah secara tekstual, contohnya adalah menjauhkan dari perzinahan dan menghalalkan dengan pernikahan, maka doa ideal yang dibacakannya adalah doa mohon barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakah itu tidak akan tumbuh dan berkembang pada pribadi-pribadi yang menyukai sesuatu yang haram. Barokah itu susah hinggap pada jiwa-jiwa yang belum bersih dari orientasi hidup yang haram. Barokah itu susah didapatkan dari mulut-mulut yang mengkonsumsi barang-barang yang haram, harta-harta yang haram,
dan cara-cara mendapatkan kebahagiaan materi dengan cara-cara yang haram. Karena sesuatu yang haram melekat pada diri seorang pribadi bukan barokah yang datang, tetapi laknat yang akan menghinakan. Kullu lahmin nabata an haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang akan menghanguskannya dengan penuh kehinaan dan kesengsaraan. Jadi siapa yang ingin mendapatkan barokah, pilih yang halal, jauhi yang haram, ambil yang halal, buang yang haram, cegah sesuatu yang haram, maka barokah Allah tanpa diminta akan tumbuh pada jiwa-jiwa yang mencintai sesuatu yang halal, pergaulan halal, makanan halal, minuman halal, mencari rezeki yang halal, kita menegakkan sesuatu yang halal, maka barokah akan datang. Ketika halal pribadi kita mengkonsumsi makanan, baik datnya yang halal atau cara mendapatkannya dengan cara yang halal, maka barokah akan datang dan tumbuh pada jiwa-jiwa dan pribadi-pribadi yang menyukai yang halal-halal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa keutamaan barokah? Seseorang yang mendapatkan barokah pada tingkat pribadi akan bertumbuh barokah itu pada tingkat keluarga. Seseorang yang mendapatkan barokah pada tingkat keluarga akan menyebar pada lingkungan sekitarnya dan sampai pada puncaknya Allah turunkan barokah pada suatu negeri, pada pribadi-pribadi negeri itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sedikit kita merenungkan apa yang kurang di negeri tercinta ini. Sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya hebat luar biasa. Sumber daya alam berbagai jenisnya ada, yang tidak ada di negara lain ada di negara. Orang-orang pintar semakin hari semakin bertambah, tapi kenapa masih ada kemiskinan yang susah diselesaikan? Masih ada pengangguran yang tidak bisa ditanggulangi, masih ada bayi-bayi yang tumbuh kekurangan gizi, dan masih ada teriakan kesulitan dari setiap kita. Apa yang tidak ada? Bukan pemimpinnya tidak hebat, bukan ilmuwan yang tidak hebat, bukan sumber daya alamnya yang tidak hebat. Kemungkinan menurut perspektif barokah ini, jangan-jangan barokah yang jauh dari hidup dan kehidupan kita. Kenapa barokah jauh dari hidup dan kehidupan kita? Sebagai bahan introspeksi. Satu, sudahkah kita menjadi para pecinta masjid? Dua, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Yang ketiga, sudahkah setiap detak jantung, setiap doa, helaan nafas yang kita lakukan setiap saat ini berbalut bermohon kehadirat Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan barokah dalam hidup dan kehidupan kita? Sudahkah setiap kita mampu menghindari dan menyelamatkan diri dari sesuatu yang haram dan mengutamakan yang halal-halal? Meskipun sederhana, tetapi itu halal, itu yang kita utamakan. Meskipun istimewa, tetapi kalau itu dengan cara-cara yang haram, wajib ditinggalkan. Kalau 4 hal ini sudah sama-sama kita lakukan pada tiap pribadi dan seluruh bangsa di negeri ini, maka Indonesia menjadi negara yang bertabur barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika tidak, maka barokah Allah akan sirna tiada di negeri tercinta. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semoga Allah turunkan barokah kepada kita semua. Semoga Allah turunkan barokah pada tiap-tiap keluarga dan warga kita. Semoga Allah turunkan barokah bagi negeri tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi irhamhu wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا عباد الله
أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم سعيدون في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.